Sosok Eksi Anggraeni bisa dibilang memang cukup misterius. Bolak-balik perempuan 54 tahun ini harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Sejak 29 Agustus 2023 lalu, perempuan kelahiran Lumajang ini giliran menjalani persidangan perkara korupsi bersama dengan Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto. Eksi didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar 92 miliar rupiah. 4 orang terdakwa tersebut diduga telah membobol emas dari PT Antam sejumlah 152,8 kilogram. Praktik jual beli yang merugikan keuangan negara ini diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pemeriksaan investigatifnya, BPK menemukan hingga 16 September 2018 terdapat kekurangan 152,8 kilogram emas di butik Antam, Surabaya. Saksi ahli BPK RI di persidangan juga menyebut ada indikasi keterlibatan Budi Said dalam hilangnya 152,8 kilogram tersebut. Diduga Budi Said telah menerima emas melalui Eksi Anggraeni melebihi nilai faktur pembelian. Contoh yang tadi saya sajikan di depan itu kan harusnya 530, 530, tetapi harganya harusnya 589 juta. Pak kan bisa bobol ini kok brankas ngambil dengan sendiri itu bisa kapan? Itu kalau lihat CCTV-nya tadi itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 12, tanggal 16. Oh, pada saat itu? Ada. Dia jadi ngambil sendiri? Bukan ngambil sendiri, ada di dalam. Seharusnya kan tidak boleh itu. Setidaknya ada 6 temuan pokok dari BPK yang menjadi penyebab 152,8 kg emas raib dari butik Antam, Surabaya. Kuat diduga emas tersebut berpindah tangan ke funder atau pembeli yang melalui Eksi Anggraeni. Diduga transaksi bawah meja ini berlangsung mulus lantaran ada fulus 92 miliar rupiah mengalir ke Eksi dan 3 pegawai butik Antam, Surabaya. Ibu ini diperintahkan oleh BS untuk menyerahkan uang kepada para terdakwa bahwa untuk memberikan sejumlah uang. Sejumlah uang tersebut apakah atas permintaan para terdakwa ini? Tidak. Apakah karena mereka menjanjikan sesuatu kemudahan kepada ibu atau memberikan sesuatu kepada ibu? Jadi pemberian ke 3 ini, Pak Misdi, Pak Endang sama Pak Ahmad itu karena ada permintaan dari Pak Budi Said untuk pecahan yang 190 lebih diutamakan. Itu saja. Karena harganya kan jauh lebih tinggi. Ya. Oke, baik. Artinya itu inisiatif dari Ibu dan Budi Said yang untuk memberikan ke mereka. Iya. Ya. 22 Desember lalu, Eksi Anggraeni dan 3 pegawai butik Antam, Surabaya divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya. Eksi dijatuhi vonis pidana penjara selama 7 tahun dan denda 600 juta rupiah serta pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar 87,067 miliar rupiah. Sementara 3 terdakwa lainnya dipidana penjara 6 tahun 6 bulan, subsidiar membayar uang pengganti. Terkait putusan 7 tahun ini, bagaimana Bu? Saya masih upaya ini tadi pikir-pikir kan. Bagaimana Bu langkah ke depannya? Kenapa? Langkah ke depannya bagaimana? Saya serahkan ke pihak semua. Ahli Hukum Perdata dan Kontrak dari Universitas Erlangga, Faisal Kurniawan, menilai gugatan 1 triliun rupiah kepada PT Antam salah alamat. Kesalahan anak buah, dalam hal ini pegawai butik Antam, bersama-sama dengan Eksi Anggraeni tidak serta-merta menjadi tanggung jawab perusahaan. Terlebih sebelumnya, sudah terbukti ada permufakatan jahat dalam proses jual beli tersebut. Artinya kesalahan dari kepala butik yang kemudian juga itu bekerja sama dengan orang lain dalam hal ini, kemudian juga menggait para investor-investor tadi termasuk Pak Budi Said, itu kan di luar dari kontrol Antam. Artinya bukan di luar dari kontrol dari pengawasan, tidak, tapi mereka secara sengaja melakukan hal itu. Yang notabene bahwa ya harusnya yang dihukum atau bertanggung jawab baik itu secara perdata pun itu pun ya harusnya si Eksi sama kemudian kepala butik. Saya pun juga
miris kalau kemudian melihat bahwa perusahaan negara kita, entah itu dulu misalnya dulu sebagai BUMN, digerogoti yang seperti ini. Kalau itu kemudian perjanjian jual beli artinya kekurangan itu sampai ratusan kilo, itu kan juga apa ya? Kita melihat ini yang juga apakah betul kekurangan itu juga sampai totalnya itu ratusan kilo. Dan itu dari ratusan atau puluhan transaksi untuk itu. PT Antam Tbk kini masih terus melawan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kedua. Kuasa hukumnya juga sudah melayangkan permohonan penetapan non-eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tahun 2020. Publik menanti kerja Mahkamah Agung untuk mengungkap tuntas pat gulipat kasus emas 1 ton ini. Lantas, akankah PT Antam tersandung 2 kali? Sudah terbukti dibobol korupsi 92 miliar rupiah dan kini juga terancam harus membayar 1 triliun rupiah kepada Budi Said. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.